saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Jangan main-main dengan saya, laporannya jangan Bapak senang gitu. Menurut saya sebagai warga masyarakat, laporan yang masuk ke Pak Prabowo itu banyak yang tidak sampai. Ya kalau ada tim semacam bocor alus yang bocorin bajingan itu ke Prabowo, ya mungkin dia gampar semua tuh bajingan itu. Banyak yang lu sebut sebagai bajingan tadi. Banyak itu, separuh dari kabinet lah. Maaf, nggak separuh. 70%. Laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Perlu Pak Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa memasak satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPG. Maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Ini bahaya. Bahaya, Pak. Bahaya. Kalau dia punya ilmu, cerdas menghitung, cerdas berdagang, cerdas berkali-kali, tapi tidak punya iman, maka MBG yang 10.000 pun masih dikorupsi. Saya kasih peringatan keras ini. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Setelah sekian purnama, akhirnya Prabowo sadar kalau dirinya selama ini dikibulin. Tapi sayangnya, responnya kurang manusiawi. Hanya cuma bilang, hati-hati, jangan main-main sama saya. Terlalu biasa. Nih Pak, saya kasih contoh respon yang manusiawi ketika Bapak dikibulin. Botak anjing, kata lu kemarin 19.000 ekor sapi per hari lu potong buat anak-anak MBG babi. Buktinya mana anjing, lu ngibulin gua udah pidapoin video gua nyebar kemana-mana, anjing gua mau setan lu, babi lu, dasar botak sialan lu, anjing lu. Itu Pak, respon yang manusiawi ketika dikibulin. Presiden Prabowo beri peringatan keras, jangan main-main beri saya laporan palsu. Kesana kemari membawa alamat teng-tengan, namun yang ku temui bukan dirimu sayang. Yang ku terima laporan palsu. Baru sadar ya Pak Presiden, kalau selama ini diberi laporan palsu sama bawahannya. Bilang, Pak Presiden, rakyat Indonesia sudah sejahtera, sudah bahagia sedunia, sudah nggak ada yang miskin, sudah nggak ada korupsi, semuanya sekolah, semuanya makan bergizi gratis. Pak, medsos tiap hari harus dipegang sendiri, jangan admin. Biar tahu keluh kesah masyarakat Indonesia seperti apa, komentar-komentar netizen seperti apa. Banyak tuh Pak berita-berita. Kalau Bapak mau tahu tentang kehidupan rakyat yang sesungguhnya, Bapak lebih valid mendengarkan laporan masyarakat dari media sosial daripada mendengarkan laporan anak buah Bapak dari surat, dari laporan lisan. Karena mereka pastinya laporan yang bagus-bagus. Karena kalau yang jelek takut mereka kena. Kamu gimana kerjanya? Nggak becus, takut digituin Pak ya. Atau Pak, follow mulut netizen Pak, biar Bapak setiap hari lihat berita, lihat konten-konten mulut netizen, biar tahu tuh apa nih yang terjadi. Karena mulut netizen menyuarakan keresahan rakyat Indonesia. Alamat palsu, laporan palsu. Ternyata itikat baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. BUMN didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Baca sejarah-sejarah pendiri negara Republik ini, selain mereka aktivis, mereka juga adalah pendakwah. Sehingga merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan perut bangsa. Tidak ada hubungannya sama MBG ini ya. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal, mengejek dan menghina saya.
Orang yang punya ilmu, dia tidak alergi dengan kritik. Dengar Pak Komandan. Kalau mahasiswa demo, jangan tersinggung. Para pejabat, kalau rakyatmu mengeritik, jangan kau anggap sebagai musuh negara. Kalau kaum intelektual, ulama bersuara, Dasat Latif mengeritik kebijakan, bukan kami musuh terhadap negara. Itulah wujud kecintaan kami. Kenapa? Di sini kami hidup, di sini kami dakwah, di sini kami cari nafkah, dan di sini kami ingin dikubur di tanah Republik Indonesia ini. Maka kita kritik, supaya apa? Negara lebih baik. Kalau saya mau masa bodoh, ngapain saya kritik? Sudah enak hidupku. Tapi wujud kecintaan, itu orang ilmuwan Pak, tidak alergi dikritik. Dia senang kalau dikritik, karena memang ilmu itu ada batasnya. Saya tahu tentang ceramah, tapi kasih dokter penyakit apa, saya tidak tahu. Itulah gunanya. Kenapa Allah tidak kasih semua kita ilmu? Dan orang itu profesor bukan karena dia kuasai semua ilmu, tapi semakin detail ilmunya. Semakin detail artinya semakin banyak dia tidak tahu. Dikatakan 19.000 ekor sapi kita potong tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat ada MBG, ada sapinya. Kita kritik itu bukan karena kita sentimen, yang kita kritik ada dari lapangan tidak sesuai kenyataan. Kok beda ya Pak ya? Omongan Bapak di mimbar dengan apa yang ada di lapangan. Ini buktinya anak buah Bapak ngomong kayak gini depan hidung Bapak. Ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi satu hari kan, Pak, dipotong untuk satu SPG. Faktanya di lapangan seperti ini malah Pak. Ini buah dari MBG hari ini. Hari apa ini? Kamis. Tanggal 5. Nih. Jangankan dihukum atau diberhentiin Pak, malah Bapak kasih penghargaan tuh orang. Ayo dong Pak, buktikan. Jangan omong-omong doang Pak, kita pengen lihat yang Bapak sampaikan di mimbar dengan apa yang ada di lapangan itu sinkron Pak. Malah jangan yang posting menu-menu MBG yang nggak benar malah diancam mau di video. Pak Kodari tolong dikumpulin ya video klip. Bapak Presiden kita marah-marah karena laporannya menteri-menteri pada bohong, pada tidak sesuai